Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devrina Nur Aziza. Pembahasan kali ini yaitu mengamati siklus penanggulangan bencana alam dan mengidentifikasi persebaran rawan bencana alam di Indonesia. Tahukah kamu bagaimana konsep penanggulangan bencana alam? Penanggulangan bencana merupakan suatu proses berkesinambungan untuk menangani daerah-daerah yang terkena bencana alam. Umumnya, kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan meliputi perencanaan hingga penanganan dimulai saat sebelum bencana sampai pada setelah terjadinya bencana, menurut Soleh Wahid 2017. Lalu, apa saja siklus penanggulangan bencana alam? 3 tahapan siklus penanggulangan bencana alam menurut Yugi Cahya 2019, yaitu manajemen resiko bencana atau prabencana, manajemen kedaruratan atau saat terjadinya bencana, dan manajemen pemulihan atau pasca bencana. Manajemen resiko bencana diawali dengan pencegahan bencana, yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman bencana. Selanjutnya, mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, dan kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan dilakukan dengan mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian. Manajemen kedaruratan. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Manajemen pemulihan, rehabilitasi dengan perbaikan dan pemulihan, dan rekonstruksi dengan pembangunan kembali. Kemudian, bagaimana dengan lembaga-lembaga terkait penanggulangan bencana alam? Adapun lembaga-lembaga dalam penanggulangan bencana alam dapat diamati berdasarkan poster berikut ini. Di mana saja wilayah persebaran rawan bencana alam di Indonesia? Sebaran daerah rawan bencana di Indonesia bagian barat ada gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, banjir, dan cuaca ekstrim. Indonesia bagian tengah ada gempa bumi, cuaca ekstrim, tanah longsor, gunung meletus, dan banjir. Sedangkan Indonesia bagian timur ada gempa bumi, cuaca ekstrim, tanah longsor, gunung meletus, banjir, dan tsunami, menurut Latif 2021. Berikut peta sebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Ini adalah contoh peristiwa bencana alam di Indonesia. Apakah faktor penyebab dan dampak dari adanya bencana alam? Faktor penyebab, 1 faktor alam, 2 faktor non-alam, dan 3 faktor sosial, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dan dampaknya dapat mengakibatkan dampak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti kerusakan infrastruktur, dapat mengganggu aktivitas sosial, kematian, luka-luka, sakit, hilangnya tempat tinggal, dan kekacauan komunitas, menurut BNPB 2020. Berikut ini kesimpulan materi pertemuan kedua. Adapun referensi yang digunakan pada pembahasan kali ini yaitu sebagai berikut. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.